Halo semuanya, kalau kamu nonton video ini, berarti ini untuk kamu. Namaku Febrian Taufik. Kalian boleh manggil Febri. Aku ngebuat video ini tuh pengen cerita doang. Dengan melihat banyak hal yang terjadi belakangan ini di hidupku, seperti dari layoff, susahnya cari kerja, banyak mimpi-mimpi yang belum terwujud, hal-hal di bidang karir yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau bayangan saat kecil gitu. Aku pengen ngebahas itu semua. Dan mungkin kalian di luar sana juga ada yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Dan aku nggak punya tempat cerita. Aku harap video ini bisa menjadi sarana kalian buat saling berbagi cerita biar kalian nggak ngerasa sendirian. Menurut data, sejak, kalau nggak salah ya, ngeliat di berita gitu, sejak Februari tahun ini tuh udah ada sekitar 7,2 juta orang yang nganggur. Dan angka itu terus bertambah hingga sekarang. Bahkan beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu tuh ada, bahkan tiap bulan, itu tuh banyak banget berita tentang orang di PHK, orang di layoff. Dan untuk aku pribadi tuh aku ngerasain kena layoff cuy tahun ini. Mei, aku kena layoff. Dan sampai sekarang, aku itu nggak ada kerjaan. Well, technically I do right now. For last week I get job as a personal assistant dan juga ngurusin sosmed gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi buat kalian yang masih cari kerja, aku tahu rasanya. Susah banget sekarang. Banyak loker-loker dengan segala kualifikasi untuk melamar yang tidak masuk akal. Yang kayak, ini kita mau ngelamar ini doang nih, harus bisa jujitsu lah, bisa taekwondo lah. Belum lagi batasan umur. Maksimal umur sekian, dengan pengalaman bekerja sekian tahun. Itu tuh cukup memberatkan. Bahkan untuk aku pribadi, aku tahun ini 27 tahun. Karirku belum setinggi mimpi yang ku punya. Berhadapan dengan lowongan pekerjaan yang memerlukan kualifikasi segudang ditambah dengan batasan umur, itu tuh aku memiliki perasaan yang kayak, ini kayaknya karirnya belum tentu bisa di situ gitu. Sedangkan kita ngelihat teman kita tuh udah ada yang beli mobil lah, beli rumah lah, nyicil KPR lah, udah ada yang nikah, udah ada yang punya anak. Cukup banyak memberatkan gitu, karena terlebih aku nggak tahu kalau di cewek gimana ya, tapi untuk seorang cowok, aku bisa ngomong gini karena aku juga seorang cowok tentunya. Tapi untuk seorang cowok itu kita punya pride, kita punya ego yang sangat tinggi. Dimana ketika ego dan pride itu tidak terpenuhi, itu tuh kepala kita rame banget. Makanya nih buat temen-temen yang mungkin hidup kalian lagi tidak ada masalah, atau untuk cewek-cewek nih, kalau kalian ngelihat pacar kalian atau teman kalian tuh bengong, ngerokok, isepan rokoknya tuh dalam banget, tuh udah biarin aja. Lagi banyak banget di dalam otaknya. Biarin dia momen hening tersebut, biarkan dia nikmati momen hening tersebut. Karena tinggal itu doang yang dipunya gitu. Itu doang yang bisa sedikit banyaknya bikin tenang. Terus di berita juga banyak membahas tentang deflasi. Bahkan tadi sore aku teleponan sama temanku untuk nanya kabar gitu. Dia bahkan cerita ada tetangganya dia yang biasanya berjualan, aku lupa dia jualannya apa, sampai nanya temenku gitu untuk minjem uang 200.000, sesusah itu gitu lagi sekarang. Daya beli masyarakat menurun, pekerjaan susah. Susah lah ya sekarang. Dengan susahnya cari kerja sekarang, dengan susahnya mungkin mewujudkan mimpi-mimpi, susahnya untuk meningkatkan kualitas hidup mungkin, atau mungkin kalian ada yang masih belum bekerja, kalian ada mungkin yang masih tidak tahu ingin menjadi apa, ada yang masih tinggal di rumah orang tua mungkin, ada yang lagi punya banyak hutang mungkin.
ada yang ngelamar sana sini belum keterima. Shit, I know that feels, that sucks. Itu tuh nggak apa-apa, seriusan nggak apa-apa. Kenapa aku bilang nggak apa-apa? Karena ini pertama kalinya kita hidup. Kita nggak tahu mesti ngelangkah kemana. Kita nggak tahu harus nanya ke siapa. Tapi ya emang begitu hidup. Ketika kita diterpa masalah, kita harus bisa belajar. Kita tuh harus bisa coba ngelihat hidup itu bukan sebagai ajang lomba, bukan sebagai seorang musuh kita, tapi coba kita rubah perspektifnya itu untuk menjadi teman kita gitu. Hidup tuh temannya kita, sehingga akhirnya kita bisa ngelihat setiap permasalahan yang lagi kita hadapi itu sebagai pembelajaran. Kayak aku ngambil dari pengalamanku pribadi ya, aku pernah di tanah perantauan tuh nggak punya kerjaan, dan itu sangat-sangat membuatku stres, hingga akhirnya aku sampai di titik oke, aku akan menganggap hidupku ini sebagai teman, dan itu pun baru beberapa bulan, mungkin baru 1 tahunan sekarang. Dan aku jadi banyak belajar, aku jadi lebih banyak melihat diriku ke belakang gitu. Banyak hal yang bisa aku pelajarin. Mungkin kemarin aku kurang berusaha, mungkin kemarin masih banyak hal-hal yang tidak aku perjuangkan yang seharusnya bisa aku perjuangkan lebih gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak aku kerjakan secara maksimal. Ketika aku ngeliat hidupku sebagai teman, aku belajar kalau aku harus menerima fakta ini dan aku harus belajar dari kesalahan ini. Karena hidup tuh bukan tentang benar dan salah, hidup tuh tentang belajar. Udah, kamu belajar. Kamu belajar bukan sebagai kamu akan menerapkan itu di kehidupan selanjutnya. Kita nggak tahu kita ada kehidupan selanjutnya apa enggak. Tapi untuk kita terapkan di kehidupan kita yang sekarang, agar kita bisa ngebangun mimpi kita bisa mewujudkan mimpi kita, agar mimpi kita tidak mati. Ketika mimpi kita mati, itu akan menjadi penyesalan yang sangat amat berat, dan itu akan merusak hidupmu, dan itu sangat nggak enak kayaknya. Aku belum nyampe di umur tua ya, tapi I think kalau kita menyesali mimpi-mimpi yang tidak kita perjuangkan tuh, hidup tuh kayaknya bakal berat gitu. Jadi dijadikan pembelajaran. Pasti kita pernah dengar kata-kata kayak kemarin itu masa lalu, besok itu misteri, hari ini adalah hadiah. Jadi ya kita harus men-treat hadiah kita sebaik mungkin. Ya hari ini kita kasih yang maksimal, yang kemarin kita jadikan pembelajaran. Untuk kedepannya kita udah punya bekal untuk dari pembelajaran kan. Gitu sih. Mungkin omonganku banyak alur ngidul kesana kesini, tapi aku tuh ingin video ini, ingin hal-hal yang ku bahas ini menjadi teman kalian ketika kalian ngerasa sendirian, tidak ada tempat untuk cerita, kalian lagi ada yang di perantauan mungkin, atau di kota sendiri yang lagi nyari kerja dan belum dapat sampai sekarang. Aku ingin video ini tuh jadi tempat kalian untuk bercerita, atau kalian yang lagi ngerasa udah berjuang semaksimal mungkin tapi ternyata belum mendapatkan hasil, itu nggak apa-apa. Kita bareng, kita jalannya bareng. Yang penting jangan pernah berhenti, terus bermimpi. Nggak apa-apa, jalannya pelan-pelan. Mungkin ada yang ngerangkap, kita ngeliat teman kita mungkin udah ada yang lari, mungkin kita di sini masih jalan kaki, dan semua itu nggak apa-apa. Tetap kuatkan mimpi kalian, jangan pernah nyerah. Karena ketika kita menyerah, siapa yang mau nolong diri kita kalau bukan kita sendiri? Hari esok itu pasti akan lebih indah. Yakin, percaya itu. Percaya sama mimpimu, percaya sama dirimu sendiri. Gak perlu dengerin kata orang yang menjatuhkan kamu. Fokus dengan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Fokus dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Tinggalkan mereka yang menghambatmu. Jalani hidupmu sebagaimana kamu ingin menjalaninya, in a positive way. Terus hidupkan mimpimu, kejar. Bahkan ya, aku tuh punya mimpi dulu dari SMP. Aku tuh pengen bisa punya buku sendiri, aku tuh ngerilis buku sendiri gitu. Dan itu tuh selalu ku sebutkan, selalu ku ucapkan. Aku pengen ngerilis buku. Sering banget aku ucapin waktu SMP. Hingga ada momen dimana teman sekelasku itu ngomong kayak, kamu nih ngomong doang, mana bukumu sampai sekarang gak ada terbit. Dan itu tuh ngancurin aku. Jadi ngebuat aku mendam mimpiku tuh sendiri. Hingga akhirnya awal tahun ini, aku berhasil nerbitin bukuku sendiri. See how life is going, man. Unpredictable. Bahkan ketika ada temanku yang ngomong tentang aku
tidak menerbitkan bukuku itu, aku memendam itu sendiri, tapi aku selalu percaya aku bisa buat ngelakuin itu, dan terbukti akhirnya aku punya bukuku sendiri, aku nerbitin bukuku sendiri. Can you imagine that? Itu mungkin bisa jadi salah satu bukti kalau kamu masih percaya mimpimu dan kamu masih percaya sama dirimu, semuanya itu bakal baik-baik aja dan semuanya itu akan terwujud. Jadi ya nggak apa-apa. Ini pertama kalinya kamu hidup kok. Kita semua baru pertama kali hidup kok. Terus belajar, salah itu nggak apa-apa. Jangan terpuruk, nggak apa-apa sedih, marah juga nggak apa-apa. Terpuruk pun nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Habis itu bangkit, wujudin lagi mimpimu, kejar lagi mimpimu, bahagiakan orang di sekitarmu yang bahagia ketika ada kamu, sayangi mereka, dan terus hidup, jangan nyerah. Terus hidup. Semoga ini bisa buat jadi teman kalian. Semoga aku bisa jadi teman kalian. Dan semoga video ini sedikit banyaknya bisa menemani kalian di masa-masa lagi susah sekarang. Semoga kita bisa bertemu. I'm Febrian Taufik and see you again.